Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini ganti judul, yaitu Mulatofatul Yatim, bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, wal banati dan anak perempuan, wasairid du'fati dan orang-orang yang lemah, wal masakini dan orang-orang miskin, wal isani dan berbuat baik ilaihim kepada mereka, wasafakoti dan sayang alaihim kepada mereka, watawadu'i dan tawaduk ma'ahum bersama mereka, wa khafdil janahi ilaihim dan merendahkan hati kepada mereka. Jadi ringkasnya judul ini adalah adab bergaul bersama orang-orang lemah, baik lemahnya karena yatim, karena perempuan, karena miskin. Maka kita harus bersikap lemah lembut terhadap mereka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid dan rendahkanlah janahaka. Janah itu kalau burung itu adalah kedua sayap, ya. Sementara ini yang dimaksud adalah orang. Maka wakhfid janahaka ini maknanya janganlah kalian membusungkan dada. Jadi wakhfid janahaka itu kebalikan dari membusungkan dada. Janganlah kalian membusungkan dada kepada orang-orang yang beriman. Jadi salah satu adab terhadap sesama orang yang beriman itu adalah tidak membusungkan dada. Membusungkan dada itu simbol kesombongan. Nah, ini kebalikannya. Kemudian di ayat yang lain yang kemarin juga sudah dijadikan dalil pada bab sebelumnya, Allah berfirman wasbir nafsaka ma'alladina, dan sabarkanlah dirimu berkumpul bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang, yang doanya itu tujuannya adalah hanya ridhonya Allah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa berdoa itu ada 3 tingkatan, ya. Untuk orang awam berdoa itu adalah meminta, sehingga ukuran keberhasilan doa bagi orang awam adalah apabila permintaannya sudah dikabulkan. Untuk orang khos, doa itu adalah melaksanakan perintah untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai hamba Allah. Asalkan dia sudah melaksanakan perintah, itu sudah berhasil, walaupun apa yang diminta belum dikabulkan. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang khawasul khawas, berdoa itu adalah memuji Allah. Maka sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Padahal kalimat alhamdulillah itu isinya bukan permohonan, tapi pujian. Jadi para rasul, para nabi, para walinya Allah itu kalau doa itu permintaannya hanya sedikit. Yang banyak adalah memuji-muji keagungan Allah, memuji-muji keindahan Allah. Nah, Nabi Muhammad oleh Allah disuruh bersabar, berkumpul bersama orang-orang seperti itu. Walaupun secara lahiriah orang-orang tadi adalah orang yang miskin, orang yang ekonominya lemah, secara sosial juga rendah. Dan dari dulu hingga sekarang sama-sama berteman
Ya, sama-sama berteman. Berteman dengan orang kaya itu lebih enak dibanding dengan berteman sama orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu identik dengan orang susah. Kalau kita berteman dengan orang susah, kita akan kecipratan susah. Ya, akan ketularan ikut susah. Karena yang diomongkan juga tentang kesusahan. Maka Nabi Muhammad pun dinasihati oleh Allah untuk bersabar. Bersabar, bergaul, berkumpul bersama orang-orang susah. Kalau berkumpul sama orang-orang kaya itu enak. Karena yang dibicarakan pasti sesuatu yang menyenangkan. Tapi berkumpul bersama orang fakir, orang miskin, orang susah, yang diomongin juga kesusahan. Maka sampai Nabi Muhammad aja Allah nasihati supaya bersabar berteman dengan orang-orang susah. Walaupun mereka orang-orang susah, tapi mereka itu orang-orang yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Mereka ketika berdoa tidak ada yang dimohon kecuali ridhonya Allah. Yang diinginkan adalah memandang wajahnya Allah. Wala ta'tu ainaka, dan janganlah kalian palingkan matamu anhum dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, demi kalian mengharapkan keindahan dunia. Nanti di bawah itu di hadis itu nanti akan ada penjelasannya yang terkait dengan asbabun nuzulnya ayat ini. Ya, asbabun nuzulnya ayat ini seperti apa nanti di hadis itu ada nanti. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kalian bertindak sewenang-wenang. Mentang-mentang anak yatim sudah tidak ada yang membela karena bapaknya sudah meninggal. Jangan kemudian kita bertindak sewenang-wenang. Wa amma sa'ila, dan adapun terhadap orang yang meminta fala tanhar, janganlah kalian menghardik. Janganlah kalian mengusir. Kalau apa yang dia minta kalian tidak punya, ya berbicaralah yang baik-baik. Jangan mengusir. Nah, maksudnya begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman di ayat yang lain lagi yang ini sangat populer. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi dianggap masih dusta. Kenapa? Karena dia hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi dengan hamba Allah tidak baik. Terbukti fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, dia suka menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi dalam beribadah kepada Allah, di samping kita harus baik dengan Allah, secara sosial kita juga harus baik terhadap sesama ciptaan Allah, sesama makhluk Allah. Orang yang baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, terlebih kepada fakir miskin, itu dianggap orang yang beragama tapi masih dusta. Ya, masih dusta. Itu ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi dalam judul bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, dan orang-orang lemah serta orang miskin. Kemudian di dalam hadis wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kunna adalah kami ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sitata nafarin, 6 orang. Kami pernah bersama Nabi serta sahabat yang lain, jumlahnya 6 orang. Faqala, kemudian berkata siapa al-musyrikuna, orang-orang musyrik, pembesarnya orang-orang musyrik Mekah. Dia berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Utrut, usirlah dia, usirlah haulai, mereka itu. La yajtarihuna, agar mereka tidak lancang, berani berbuat lancang alaina, kepada kami.
Jadi ceritanya ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, di tempat kelahirannya, yang dihadapi adalah orang-orang musyrik Mekah. Nah, para pembesar-pembesar musyrik Mekah itu ketika diajak oleh Nabi, dia mau tapi bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya orang-orang yang selama ini telah mendampingi Nabi itu harus diusir. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang miskin. Jadi 6 orang yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah semuanya sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Nah, pembesar-pembesar musyrik Mekah itu malu kalau ketika dia menghadap Nabi Muhammad terus di sampingnya itu banyak orang miskin. Maka dia mau menghadap Nabi Muhammad, mau menerima dakwah Nabi Muhammad, tapi syaratnya yang miskin-miskin itu diusir. Ya, yang miskin-miskin itu diusir supaya tidak mengganggu orang-orang para pembesar musyrik tadi itu. Wa kuntu, dan adalah aku itu aku maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Mas'udin dan Ibnu Mas'ud. Jadi 6 orang itu rinciannya, yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Ibnu Mas'ud, kemudian seorang laki-laki dari suku Hudzail, kemudian ada lagi Bilal. Setelah itu ada 2 orang yang Sa'ad bin Abi Waqqas nggak tahu namanya. Yang kesemuanya itu orang-orang miskin. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allah. Nah, ketika orang musyrik berkata seperti itu dalam benak Nabi Muhammad hampir saja Nabi Muhammad itu mau menuruti kemauan mereka. Artinya hampir saja Nabi Muhammad itu ada keinginan yang miskin-miskin itu disuruh pergi supaya pembesar-pembesar musyrik mau mengaji. Gitu ya, hampir, tapi belum sampai terjadi, masih hampir. Nah, ketika hampir terjadi, Nabi mengusir orang-orang fakir yang ada di sekitarnya, kemudian Allah menurunkan ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, janganlah kalian mengusir orang-orang yang selalu memohon kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas mengharap ridhonya Allah, ingin memandang wajahnya Allah. Jadi dari dulu hingga sekarang, salah satu karakter orang kaya, pejabat, itu punya rasa gengsi. Ya, punya rasa gengsi. Kalau dia ngumpul-ngumpul, itu maunya ngumpul sama orang yang selevel. Ya. Kalau kumpul-kumpul maunya dengan orang yang selevel. Kalau dia kumpul bersama orang bawahannya, mereka nggak mau. Kumpul bersama orang fakir, orang-orang lemah itu mereka nggak mau, gengsi. Nah, maka mereka mau ngaji kepada Nabi Muhammad, tapi syaratnya jangan jadwalnya digabung sama fakir miskin. Ya. Jadi dibuatkan jadwal khusus pengajian untuk kaum elit, maunya begitu, ya. Maunya Nabi Muhammad tuh buka jadwal pengajian khusus kaum elit. Nah, di saat jadwalnya kaum elit, yang kaum alit tidak boleh ikut. Nah, itu kemauan pembesar-pembesar musyrik. Dan Rasulullah saking kepenginnya orang-orang itu masuk Islam, keinginan seperti itu hampir saja dituruti, ya. Saking keinginannya Nabi Muhammad agar para pembesar-pembesar itu mau masuk Islam, itu hampir dituruti, Pak. Tapi ketika ada keinginan mau menuruti, tiba-tiba ada teguran dari Allah ini tadi, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, janganlah kau menolak, janganlah kau mengusir orang-orang yang selama ini telah setia mendampingimu, setia mengikuti ajaranmu. Mereka selalu mohon kepada Tuhannya di pagi dan petang, yang dilakukan dengan tulus ikhlas mengharap ridhonya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad tidak menuruti apa kemauan orang-orang musyrik. Jadi Nabi bilang, ya kalau kamu mau ngaji silahkan saja bergabung bersama orang-orang fakir.
Kalau suruh bikin jadwal sendiri nggak bisa. Ya, karena di dalam Islam kemuliaan seseorang tidak diukur dari jabatannya, kekayaannya maupun status sosialnya. Di dalam Islam kemuliaan seseorang itu diukur dari iman dan takwanya. Walaupun mereka fakir miskin, bisa jadi kualitas iman dan takwanya jauh lebih tinggi dibanding mereka-mereka yang para kaum elit musyrikin tadi itu. Maka mari kita bersama-sama untuk belajar membaur bersama masyarakat. Jangan sok gengsian, ya. Kita ini di hadapan Allah sama. Jadi yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah secara sosial di hadapan Allah sama. Yang membedakan kita adalah keimanan dan ketakwaan kita. Justru kalau kita sering bergaul sama orang fakir, Pak, itu kita malah banyak syukurnya, ya. Banyak syukurnya, bukan ketularan miskin tuh enggak, ya, tapi banyak bersyukur. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.